Seri Orang Kudus ke-31. Santo Anakletus, Paus dan Martir. Saya, Anakletus. Orang mengenal saya sebagai Paus Anakletus, Paus Kletus, atau Santo Paus Kletus. Saya adalah pemimpin ketiga gereja setelah Santo Petrus dan Santo Linus. Nama saya juga tercantum dalam kanon misa para kudus dengan sebutan Kletus. Begini kisah saya adalah Paus pertama yang lahir dan besar di Yunani. Saya lahir pada tahun 25 Masehi di Athena, Yunani. Orang tua saya menamai saya Anakletus, dan sering pula orang menyebut saya sebagai Kletus. Saya mengenal Santo Petrus dan bekerja bersama dengannya. Santo Petruslah yang menahbiskan dan mengangkat saya menjadi imam, yang kemudian mengangkat saya menjadi paus, ketika Paus Santo Linus meninggal dunia. Saya menjabat sebagai paus dari tahun 79 sampai dengan 92. Masa kepausan saya berada dalam masa penganiayaan orang-orang Kristen, oleh Kaisar Romawi yang bernama Domitianus II, yang memerintah dari tahun 81 sampai dengan 96. Saya mewarisi kepausan tanpa aturan atau dekret formal. Saya dikenal karena membagi Roma menjadi 25 wilayah atau paroki, dan memberikan kendali atas masing-masing wilayah, kepada uskup atau kelompok yang berbeda. Hal ini akan membantu setiap uskup atau kelompok, untuk mendirikan gereja, dan memutuskan hierarki yang digunakan, di masing-masing wilayahnya. Untuk memastikan bahwa, para uskup memiliki pengalaman yang mereka perlukan, saya menetapkan, bahwa setidaknya 3 uskup saat itu harus siap sedia, ketika salah seorang uskup menerima perintah dari saya. Saya juga meminta, agar mereka menyampaikan perintah saya di depan umum, sebagai cara untuk membantu para pengikut atau umat kami, untuk berpartisipasi. Selama menjadi paus, saya juga menahbiskan beberapa imam. Menjelang akhir masa kepausan, saya juga melakukan perubahan pada gereja dan situs pemakaman. Saya menyerukan pembangunan gereja baru, yang dibangun untuk menghormati Santo Petrus, dan meminta, agar gereja menyediakan beberapa tempat di pemakaman terdekat, untuk para martir. Saya percaya bahwa, para martir adalah saksi atas kekejaman, yang dihadapi umat Kristen, dan bahwa mereka berhak mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang baik. Saya juga meminta agar, beberapa tempat pemakaman disisihkan untuk para martir di masa depan. Saya membangun, dan menghiasi kapela di Jalan Ostian, sebagai penghormatan kepada Santo Paulus, dan membangun sebuah kapela yang sama, di atas kuburan Santo Petrus di Vatikan. Ketika saya meninggal pada tahun 92, jenazah saya dipindahkan ke Bukit Vatikan, dan ditempatkan di dekat Paus Santo Petrus. Bukit Vatikan sekarang menjadi bagian dari kota Vatikan, dan rumah bagi Paus sampai saat ini. Kultus saya sebagai orang kudus, terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, dan Gereja Kristen Ortodoks, yang dirayakan setiap tanggal 26 April setiap tahunnya. Santo Anakletus, doakanlah kami.